Di awal film, kita akan dibawa ke salah satu desa bernama Rondo yang ada di Texas. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan pemilik bar bernama Owen yang kala itu sedang mencatat pembukuan. Owen tidak bekerja sendiri karena ia selalu ditemani oleh putrinya yang bernama Lena, ini orangnya. Tak berselang lama nampak Owen dan Lena yang menjadi panik ketika mendengar suara mobil datang. Lalu masuklah 3 orang yang ternyata mereka adalah anggota mafia paling berkuasa di desa tersebut. Salah satu dari mereka ada seorang pria bernama Clyde Jabal yang merupakan anak dari seorang bos mafia. Selanjutnya Jabal meminta Owen dan Lena agar datang ke pabrik besok malam karena akan ada barang baru yang datang. Lena dan Owen hanya bisa mengiyahkan saja perintah dari Jabal. Padahal terlihat jelas wajah mereka yang begitu terpaksa. Setelah itu Jabal menggoda Lena karena ia memang sangat terobsesi oleh Lena. Namun sebisa mungkin Lena menghindar ditambah Owen juga ikut membantu. My apologies. I cross the line sometimes. And I think we both know that. Are you okay? Look, let's go. Setelah Jabal CS pergi sambil menangis, Lena hanya bisa menatap foto mendiang suaminya yang merupakan pasukan khusus. Lena berharap ada seseorang datang untuk menyelamatkan desa ini dari tangan Jabal dan ayahnya sang bos mafia. Sebelum lanjut saya akan sedikit menjelaskan, jadi ternyata sudah beberapa tahun desa ini dikuasai oleh sang bos mafia atau ayah Jabal. Dia selalu memaksa semua warga untuk ikut bekerja membungkusi barang haram jika ada kiriman skala besar yang datang. Sedangkan kiriman skala besar itu hampir terjadi tiap 3 hari sekali. Jadi semua warga harus kerja paksa di pabrik sang bos mafia. Jika menolak, mereka akan dihukum bahkan sampai dihabisi. Keesokan harinya terlihat ada seorang kakek tua yang baru tiba di desa Rondo dengan berjalan kaki. Jika dilihat dari gayanya, sepertinya si kakek adalah mantan marinir atau veteran perang. Kemudian si kakek masuk ke salah satu kafe untuk memesan makanan. Akan tetapi di sini si kakek hanya sanggup membayar dengan pekerjaan karena ia tidak memiliki uang sepeser pun. Beruntung si pemilik kafe orang baik hingga ia pun memberikan si kakek makan secara gratis. Si kakek yang tidak biasa makan secara gratis, ia tetap memaksa untuk membetulkan lemari di sana. Kemudian si pemilik kafe menyarankan si kakek kalau sudah beres nanti sebaiknya tinggalkan desa ini. Jika tidak, si kakek pasti menyesal telah singgah di desa Rondo. I'd like a room for the night. We're a little filled up at the moment. How much? Be $20 a night. For me, I'll be back. Adegan berpindah kepada tangan kanan bos mafia yang kini membawa satu warga ke hadapan si bos mafia. Alasan orang itu sampai dibawa ke sana karena ia telah berani akan kabur dari desa Rondo. Ketika bertemu si bos mafia pun bertanya secara baik-baik kenapa dia ingin pergi meninggalkan desa. Orang itu yang sangat ketakutan akhirnya ia meminta maaf lalu bersumpah tidak akan pernah melakukan hal tersebut lagi. Alhasil si bos mafia mengampuni orang tersebut namun tetap satu jari tangannya harus patah. Kembali kepada si kakek yang kini mendatangi bar milik Owen dan Lena anaknya. Kedatangan si kakek ke sana bukan untuk minum melainkan meminta pekerjaan karena ia membutuhkan uang untuk sewa kamar tidur. Owen yang memang di barnya banyak sekali barang rusak, ia pun memerintah si kakek untuk membetulkan oven dan semua barang-barang yang rusak. Very sorry to hear that. Deal?
Ketika si kakek sudah mulai bekerja, Lena datang menghampiri lalu bertanya tentang siapakah dia kepada Owen. Owen sendiri belum tahu nama si kakek hingga barulah di sini mereka berkenalan. Si kakek mengaku kalau namanya adalah Nomad. Setelah itu Lena mengajak Owen mengobrol berdua. Di sini Lena bertanya kenapa Owen berani sekali menampung orang asing. Bukankah itu sangat dilarang oleh Jabal, putra si bos mafia? Owen menjawab kalau Nomad hanya sedang bekerja. Lagian Nomad tidak akan menginap dan kembali meneruskan perjalanan jika pekerjaannya sudah selesai. Ternyata selain memaksa para warga bekerja, Jabal mempunyai aturan lagi, yaitu setiap bar, kafe atau rumah makan di sana tidak boleh menerima tamu asing. Apalagi sampai membiarkan si tamu menginap. Selang beberapa saat ketika Nomad sedang memperbaiki lampu di ruang depan, tiba-tiba datanglah Jabal dan dua anak buahnya. Jabal langsung bertanya siapakah kakek itu, kenapa Owen berani sekali memasukkan orang asing ke dalam barnya. Owen menjawab kalau dia adalah Nomad yang merupakan pekerja serabutan. Owen meminta maaf lalu mengatakan kalau dirinya sangat membutuhkan sekali jasa Nomad untuk memperbaiki barang-barang rusak di barnya. Beruntung Jabal masih bisa memaklum lalu ia meminta Nomad agar cepat tinggalkan desa jika pekerjaan sudah selesai. Setelah pekerjaannya selesai, Nomad pamit pulang lalu ia diberikan uang gaji oleh Lena. Di sini Lena memohon supaya Nomad tidak datang lagi ke barnya karena itu akan sangat membahayakan keselamatan Owen dan dirinya. Nomad mengerti lalu pergi dari sana. Good luck. Selanjutnya Nomad pergi ke penginapan yang ada di perbatasan desa. I'll take that room now. Thanks. Sambil berenam di bathtub, sekilas Nomad teringat dengan kenangan masa mudanya saat ia masih menjadi pasukan khusus. Di balik itu Lena, Owen dan para warga lain kini mulai datang ke pabrik Jabal untuk bekerja membungkusi barang haram. Pagi harinya terlihat Nomad yang berniat untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun ketika lewat bar Lena, ia tak sengaja melihat Owen sedang berada di luar. Nomad pun menghampiri Owen dengan tujuan untuk pamit. Namun Owen malah sekali lagi meminta tolong agar Nomad membetulkan talang air yang bocor. Dengan senang hati Nomad mau lalu ia mulai memanjat genteng. The damn place is falling apart, Lena. For one more day. It is a mistake. I don't want you to get hurt. It's not worth it. I'm willing to take that chance. Selesai memanjat, Owen memohon agar Nomad mau membetulkan satu lagi, yaitu kompornya di dapur karena kemarin belum sempat dibetulkan. Saat Nomad sedang bekerja, Lena datang lalu bertanya kenapa Nomad malah kembali, bukankah ia sudah melarang. Nomad menjawab kalau ia hanya menjalankan perintah dari Owen. Owen adalah orang baik, jadi sudah sewajarnya Nomad membantu Owen. Nomad meminta Lena agar tidak perlu khawatir sebab jika pekerjaan ini sudah beres, ia langsung pergi. Tak berselang lama Jabal dan dua anak buahnya datang lalu ia dibuat marah tatkala melihat Nomad masih ada di sana. Owen langsung meminta maaf karena ialah yang memerintah Nomad mengingat banyak sekali barang di bar ini yang sudah rusak. Mendengar hal tersebut, Jabal memerintah Nomad agar pergi sekarang juga. Jika dalam waktu 5 menit ia belum pergi, maka dua anak buahnya akan menghajar Nomad. Ketika Nomad sedang membereskan barang, Jabal kembali merayu Lena. Lena yang terus menghindar, ia pun tak sengaja menumpahkan air minuman ke baju Jabal sehingga inilah yang Jabal lakukan. Shut your mouth. You know what? Now you're hurting me.
Melihat hal tersebut, dengan refleks Nomad langsung melawan Jabal dan dua anak buahnya. Kemudian Nomad mengusir mereka pergi sebelum ia berubah pikiran. Setelah kejadian itu, tentu Lena dan Owen menjadi takut. Karena sudah pasti Jabal akan datang kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Nomad meminta Lena dan Owen tenang lalu menceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada desa ini. Lena menjelaskan kalau desa ini dikuasai oleh ayah Jabal yang merupakan bos mafia. Hampir 3 hari sekali semua warga harus bekerja membungkusi barang haram di pabriknya. Dan jika tidak, mereka pasti akan habis. Nomad bertanya kenapa mereka tidak lapor kepada sheriff atau pindah ke desa lain. Giliran Owen yang menjawab kalau lapor sheriff percuma karena dia masih anak buah si bos mafia. Sedangkan untuk kabur mereka pernah mencoba, namun hasilnya kini Owen harus kemana-mana memakai kursi roda. Pada akhirnya Nomad meminta Owen agar mengumpulkan semua warga di sini sebab ia mempunyai rencana untuk menghancurkan Jabal dan si bos mafia. Kembali pada Jabal CS yang kini baru tiba di rumah. Jabal langsung mengadu kepada ayahnya atau si bos mafia. Kalau baru saja dirinya dihajar oleh kakek tua di bar milik Owen. Mendengar hal tersebut, si bos mafia menghubungi sheriff anak buahnya. Lalu meminta dia agar menangkap kakek yang ada di bar Owen. Sheriff Wiley and his pals got into a fight with and pull the car around. Di balik itu, di bar sendiri kini warga sudah berkumpul sesuai dengan instruksi dari Nomad. Sedangkan Nomad tengah menghubungi kenalannya untuk meminta senjata. Saat mendengar suara Nomad, si penelpon begitu syok karena mengira kalau Nomad sudah tewas di medan perang. Alhasil orang itu pun mau mengirim Nomad senjata, lalu mereka janjian di perbatasan desa. Tak lama sheriff datang ke bar lalu bertemu dengan para warga. Nothing going on here. We were just talking. And a little gathering for Daddy. Kemudian sheriff meminta Lena agar menyerahkan si kakek atau Nomad karena dia harus ditangkap. Lena bertanya atas dasar apakah sheriff menangkap Nomad. Sheriff menjawab kalau Nomad telah menganiaya Jabal dan itu jelas melanggar hukum. Owen sempat melakukan pembelaan kalau saat kejadian Jabal yang menghajar Lena duluan dan Nomad hanya menyelamatkan Lena. Akan tetapi sheriff tidak mau tahu karena sekarang dirinya harus menangkap Nomad. Tak lama datanglah Nomad dari belakang sambil meminta maaf jika lama menunggu. Sebab dirinya baru saja menghubungi kenalannya. Sheriff langsung saja meminta Nomad agar ikut ke kantor. Atau Nomad ingin ditangkap secara kasar. Nomad menjelaskan kalau orang yang baru saja ia hubungi adalah seorang komando pasukan khusus dari Amerika Serikat bernama Kolonel Jack Holster. Jika sekarang sheriff menangkapnya, dipastikan Nomad akan menghubungi lagi Kolonel Jack Holster agar datang ke sini untuk membebaskan Nomad. Sudah bisa dipastikan seandainya Kolonel Jack Holster datang ke desa ini, maka kebusukan si bos mafia akan tercium. Nomad yakin hanya butuh waktu 24 jam Kolonel Jack Holster pasti bisa meratakan si bos mafia termasuk dengan si sheriff. Mendengar nama Jack Holster, seketika sheriff meminta maaf dan ia lebih baik pergi daripada harus berurusan dengan beliau. Is any of that true? Not a word. Quality beer. Is shipped undetected within the cans. Facilitates release of the goods. We can provide you We can go 40. 50. Salute. Salud. Tak berselang lama si sheriff menghubungi bos mafia. Di sini si sheriff mengatakan kalau ia gagal menangkap Nomad karena orang itu mengancam akan meminta bantuan kepada Kolonel Jack Holster. Mendengar nama Jack Holster, rupanya si bos mafia kenal betul dengan dia. Namun setahu dirinya Jack Holster sudah tewas beberapa tahun yang lalu. Pada akhirnya si bos mafia meminta sheriff agar tidak usah menangani lagi Nomad. Karena mulai sekarang ia akan mengutus 2 pembunuh bayaran dari Spanyol untuk langsung melenyapkan Nomad. Hollister has been dead for many years.
Namada. And I would like for you to stay. Good night. Pagi harinya terlihat Lena dan Nomad yang sedang di perjalanan menuju perbatasan. Tujuan mereka sekarang adalah bertemu dengan kenalan Nomad untuk mengambil senjata yang sebelumnya Nomad pesan. Singkatnya, Nomad tiba di lokasi pertemuan dengan kenalannya. Di sini Lena dibuat terkejut saat melihat kenalan Nomad yang datang menggunakan pesawat capung pribadi. Setelah senjata itu diberikan, orang tersebut memberi hormat kepada Nomad lalu pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Lena sempat bertanya siapakah orang tadi. Nomad menjawab kalau dia hanyalah mantan bawahannya saat di militer dulu. Di waktu yang sama datanglah satu mobil yang ternyata mereka adalah dua pembunuh bayaran Spanyol utusan si bos mafia hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Speed up a little. Di tengah pengejaran, Nomad memerintah Lena untuk membelokkan mobilnya ke sebuah gudang terbengkalai. Di sini Nomad dan Lena langsung turun lalu masuk ke dalam. Tak lama kemudian, kedua pembunuh bayaran itu datang dan menyusul masuk. Ketika di dalam, nampak Nomad sudah siap untuk menyerang dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Nomad memberikan Lena pistol lalu memintanya agar bersembunyi. Setelah itu Nomad kembali ke pertempuran dan kita lihat bersama. Nomad berhasil menghabisi satu dari mereka. Lalu ia segera memburu pembunuh bayaran yang satunya lagi. Untuk si pembunuh bayaran satunya nampak ia sedang mencari persembunyian Lena. Hingga di suatu waktu Lena mencoba menembak namun gagal. Saat Lena akan balik dihabisi tiba-tiba. You alright? Ternyata itu tembakan dari Nomad. Let's get out of here. Setelah berhasil menghabisi kedua pembunuh bayaran tersebut, Nomad dan Lena bergegas pergi ke bar. Setibanya di sana, Nomad dan Lena dibuat terkejut sebab Owen dan semua warga sudah dalam keadaan disandra oleh Jabal dan antek-anteknya. Nomad yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun disiksa habis-habisan oleh Jabal sampai tak sadarkan diri. Get her back. The arsenal we have here, boys. Are you upset with me, Lena? You really crossed the line. Selanjutnya Jabal membawa Lena pergi. Lalu ia memerintah tangan kanan si bos mafia untuk menghabisi Owen dan semua orang yang ada di sana.
please, don't do this. You won't have to pay us a thing. Sorry, Vivian. You're fired. So what do you plan to do with me? We'll be able to have a family together. 20 menit kemudian tampak Owen dan semua orang sudah tewas. Kini jasad mereka sedang diangkut ke dalam mobil oleh 2 anak buah Jabal yang ada di sana. Tanpa mereka sadari rupanya Nomad masih hidup dan ia langsung bersembunyi ke dapur. Tak lama kedua orang itu baru sadar kalau Nomad tidak ada di tempatnya. Hingga dengan cepat mereka mencari Nomad. Saat mereka berdua tiba di dapur, Nomad muncul dari belakang dan langsung melakukan serangan. Meski 1 lawan 2, Nomad dapat menghabisi 1 dari mereka. Lalu ia berduel dengan yang satunya lagi. Pada akhirnya Nomad berhasil menghabisi orang itu juga. Kemudian Nomad berjalan ke ruang depan dan ia hanya bisa menangis tatkala melihat Owen dan semua warga yang sudah dibantai. Nomad merasa kalau ini semua adalah salahnya sehingga mereka harus jadi korban. Tak lama datanglah si sheriff yang juga terkejut melihat pembantaian itu. Si sheriff mengatakan inilah alasannya ia tidak berani melawan si bos mafia. Setelah itu si sheriff membawa Nomad ke kantornya dengan kondisi tangan diborgol di kursi belakang mobil. Di tengah perjalanan si sheriff memutuskan untuk mampir dulu ke pabrik si bos mafia. Di sana si sheriff bertemu dengan tangan kanan si bos mafia dan para anak buahnya, lalu menanyakan kenapa mereka membantai warga tak bersalah. Kali ini si sheriff harus menuntut keadilan sebab mereka sudah sangat keterlaluan. Belum juga selesai bicara, sayang sekali si sheriff langsung dihabisi oleh si tangan kanan dan para anak buahnya. Sedangkan Nomad ia berusaha melepaskan borgol lalu keluar dari mobil. Dengan mode senyap, Nomad membantai 1 persatu anak buah si bos mafia yang ada di pabrik tersebut. Hingga selanjutnya Nomad harus berhadapan dengan si tangan kanan dan inilah aksinya. Perduelan itu berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya Nomad dapat menghabisi si tangan kanan dengan cara ini. Saat Nomad keluar, terlihat Jabal yang baru datang sambil membawa Lena. Dengan cepat, ia pun menghabisi Jabal yang berniat menabrak Nomad. Son of a bitch. Nampak Lena yang sangat berterima kasih sebab Nomad telah menyelamatkannya. Lalu Lena bertanya di manakah Owen ayahnya sekarang. Dengan berat hati Nomad menjawab kalau Owen dan para warga telah tewas. Let's finish this. Setelah itu Nomad meminta Lena agar mengantarkannya ke rumah si bos mafia sebab hanya tinggal dialah yang masih tersisa.
Saat bertemu, si bos mafia dibuat syok tatkala melihat Nomad lalu memanggilnya dengan nama Kolonel Jack Holster. Rupanya selama ini Kolonel Jack Holster itu adalah Nomad. Sedangkan si bos mafia adalah mantan anak buah dia saat di militer dulu. Si bos mafia tak menyangka kalau Jack Holster alias Nomad masih hidup. Bukankah ia sudah tewas 15 tahun yang lalu? Nomad menjawab kalau ia hanya memalsukan kematiannya lalu tiba-tiba di akhir film memperlihatkan Nomad dan Lena yang baru saja menguburkan Owen beserta para warga di halaman barnya. Sekali lagi Lena berterima kasih kepada Nomad karena ia sudah membantai si bos mafia dan antek-anteknya yang selalu membuat keresahan di sini. Saat matahari mulai terbit, Nomad meminta Lena agar mengantarkannya ke perbatasan sebab ia berencana akan melanjutkan petualangannya dengan berjalan kaki. Tamat.